Seperti biasa, di hari Minggu pagi kita akan menemani kalian untuk beribadah bersama. Gimana? Sudah siap ibadahnya? Siap. Puji Tuhan. Kalau sudah siap, kita akan awali ibadah pagi hari ini dengan satu pujian. Shalom, shalom, selamat pagi. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lompat kaki. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan berdikari. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan goyang ikut. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan goyang. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Nah, kita semua sudah dalam posisi berdoa. Yuk, ibadah pagi hari ini akan diawali doa dengan teman kalian, Flo. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah Engkau beri. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Mohon Engkau berikan hikmat dan akal budi bagi kami dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai. Masih semangat ibadahnya? Semangat. Puji Tuhan. Yuk, supaya kalian lebih dan tambah semangat lagi, kita akan lanjutkan pujian kita dengan satu pujian sukacita. Yesus pokok dan kitalah jalannya. Yuk, semua memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di
Puji Tuhan, hari ini kita sudah bersuka cita bersama dan saatnya sebentar kalian akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ingat ya, siapkan hati, pikiran, telinga supaya kita bisa menerima firman dengan baik. Yuk, pujian untuk firman Tuhan pagi hari ini kita mau nyanyi Berbicaralah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhanmu, berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, Bila hatimu suka, bila hatimu duka, hatimu luka, berbicaralah kepada Tuhanmu. berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Katakan bila hatimu suka, Bila hatimu suka, bila hatimu luka, berbicaralah kepada Tuhanmu. sekali lagi pujian-pujian. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu luka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Sekali lagi katakan berbicaralah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Yuk, kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan dan doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Leon. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu buat sekolah minggu pagi ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak menghimbau, mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah ya. Ayo kita siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat dan sukacita ya hari ini. Pada hari ini, kakak akan menyampaikan firman Tuhan lagi nih. Dan kakak tidak sendirian. Kakak ditemani Beno. Halo adik-adik. Wah, kita berjumpa lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang buah roh kebaikan adik-adik. Apa ya itu kebaikan? Beno, kamu tahu nggak apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Betul nggak, Kak? Ya, betul sekali. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya adik-adik. Apa itu perbuatan-perbuatan yang baik? Banyak macamnya adik-adik. Kita menolong sesama.
kita mendoakan teman kita yang sakit. Kita juga membantu orang tua kita di rumah dan sebagainya. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Kita perlu melakukan kebaikan itu, adik-adik. Yuk, coba kita baca dalam firman Tuhan Matius 5 ayat yang ke-16. Ayo Binu, coba kamu yang bacain. Oke, siap Kak. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Apa ya artinya, Kak? Nah, di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 ini, kita adalah anak-anak terang. Artinya, kita bercahaya agar orang lain dapat melihat perbuatan baik di dalam diri kita. Kita ini bukan anak kegelapan, tapi kita ini adalah anak-anak yang terang, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau kita telah ditebus Tuhan Yesus, kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti menjadi anak-anak terang kepunyaan Bapa. Dan kita juga diperlengkapi oleh perbuatan-perbuatan baik ya adik-adik. Coba kita baca lagi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ayo Bino, coba kamu baca lagi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kalau kita sudah percaya dan kita kepunyaan Allah, otomatis kita diperlengkapi perbuatan-perbuatan baik adik-adik. Tinggal diri kita sendiri, kita mau melakukan perbuatan baik atau tidak. Sebagai contoh nih ya adik-adik, ada suatu pohon. Pohon itu mengeluarkan buah jeruk adik-adik. Dan Beno melihat bahwa buah ini sudah matang. Buah ini kelihatannya enak, manis. Aku coba deh ambil satu. Tetapi jika waktu pohon itu bilang gak mau, aku gak mau. Aku gak mau dipetik. Aku gak mau kasihkan ke orang itu. Aku gak mau. Jadi bagaimana ya? Bagaimana Bino kalau sudah matang tetapi nggak mau dipetik? Jadi busuk Kak? Iya, lama-lama menjadi busuk adik-adik. Demikian kita. Kalau kita memiliki perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan, tetapi kita nggak mau melakukannya, maka kita sama seperti buah yang busuk itu adik-adik. Kita gak mau menolong teman kita mementingkan diri sendiri, gak mau jadi berkat bagi sesama, dan sebagainya. Jadi, jangan biarkan buah yang baik dalam diri kita ini menjadi busuk ya adik-adik. Tetapi, biarlah buah yang dalam diri kita ini mengeluarkan buah yang baik, yang manis, yang mau dipetik oleh orang lain, yang menjadi berkat bagi orang lain, dan sebagainya adik-adik. Sehingga orang lain berkata, wah, anak itu baik loh, anak itu suka menolong loh, dan sebagainya. Sehingga orang lain juga merasakan perbuatan baik kita adik-adik. Jadi kita nggak boleh egois ya adik-adik. Yuk kita baca lagi di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yuk Beno bacain lagi. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ
ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, lawan kata perbuatan baik itu adalah perbuatan jahat ya adik-adik. Binu, apa ya dasar orang yang berbuat jahat itu? Di sini dikatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, Kak. Iri hati dan mementingkan diri sendiri itu contohnya apa ya, Kak? Iri hati itu contohnya kita merasa sebel kalau ada yang lebih tinggi daripada kita. Kemudian kalau kita mementingkan diri sendiri, contohnya kita cuek dalam keadaan orang lain, padahal orang lain itu perlu kita tolong. Kalau kita sudah memulai mementingkan diri sendiri, maka bukan perbuatan yang baik kita pancarkan, tetapi perbuatan jahat yang kita pancarkan, Benu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar jadi buah yang manis, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga bisa merasakan ya adik-adik. Jangan sampai ada perbuatan-perbuatan jahat dalam diri kita, karena perbuatan jahat itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi, bukan berarti kita sudah mengenal Yesus, kita pasti masuk surga. Tidak adik-adik. Kita harus melalui berbagai macam proses adik-adik. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga Tuhan Yesus pemilik buah itu juga senang. Yuk kita tutup dalam doa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini, sehingga kami dapat belajar tentang buah roh kebaikan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak terang, yang dimana kami dapat memancarkan perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.